PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-27 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwaningsi sebagai Bukarte, Purnomo sebagai Opak, Gunawan sebagai Rongka, dan Hanapi sebagai tukang rakit. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-27. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan, setelah 4 hari berada di puncak Gunung Sabah, tepatnya di padepokan Panembahan Pasupati, akhirnya Brahma memutuskan untuk meninggalkan padepokan itu karena orang yang ditunggu-tunggu, yakni Kijara dan Lugina, tidak juga muncul. Dan ketika sedang berjalan menuruni lereng gunung tersebut, dilihatnya sebuah pertarungan yang ganjil, di mana seekor ular bertarung dengan seekor burung. Dan setelah diamat-amati, ternyata ular itu adalah ular Sabah, dan burung itu adalah burung Sri Gunting. Pertarungan yang ganjil tapi seru itu merupakan sebuah tontonan yang sangat menarik, sehingga Brahma tertarik untuk mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika ular Sabah itu mengambil ancang-ancang membentuk dirinya dalam sikap pengerahan ajian Waringin Sungsang. Oh, apa tidak salah pandangan mataku ini? Ajian Waringin Sungsang memang lahir di sini, karena diciptakan oleh Adipati Natasuma, penguasa wilayah ini. Tapi apa mungkin seekor hewan bisa mempelajarinya juga?
bentuk ular Sabah yang bundar dan panjang itu dengan mudah membentuk sikap gerak ajian Waringin Sungsang dengan sempurna. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ya, ular Sabah mulai menerjang. Cocok. Itulah terjangan ajian Waringin Sungsang. Burung Sri Gunting itu berputar-putar cepat sekali, seperti baling-baling kincir. Kena! Luar biasa. Ular Sabah menerjang dengan gempuran ajian Waringin Sungsang, dan burung Sri Gunting berputar-putar seperti baling-baling. Dan secepat kilat berkelebat ke bawah. Lalu dengan punggungnya dia melontarkan ular Sabah ke atas. Dan ketika sedang meluncur di udara, disambarnya dengan cepat. Paruhnya yang kuat menghujam ubun-ubun ular Sabah. Dan ya, ular Sabah itu roboh, ambruk, berkelojotan dan mati. Lalu dengan tenangnya burung Sri Gunting itu terbang ke angkasa, terus menghilang dari pandangan. Bukan main. Dengan satu gerakan yang cepat dan tepat, burung Sri Gunting dapat mengalahkan ular Sabah. Ajian Waringin Sungsang dapat dikalahkan oleh burung Sri Gunting. Hebat, hebat. Apa yang aku saksikan tadi merupakan sebuah hikmah yang tiada tara bagiku, di mana aku dapat menyaksikan sebuah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang termasyhur dengan nama ajian Waringin Sungsang dapat dikalahkan oleh suatu gerak yang sangat asing yang tadi diperagakan oleh burung Sri Gunting. Aku melihatnya dengan jelas, bagaimana burung Sri Gunting itu memutar-mutarkan badannya dengan cepat, lalu berkelebat ke arah bawah ular Sabah. Lalu dengan cepat pula, dia melontarkan ular Sabah ke udara. Dan ketika ular Sabah itu sedang melayang di udara, secepat kilat burung Sri Gunting menyambar, dan kepala ular Sabah itu dipatuk, tepat pada ubun-ubunnya. Sebuah teka-teki yang menarik. Aku tahu sekarang. Kelemahan ajian Waringin Sungsang terletak pada dua tempat, yaitu di bagian bawah dan di bagian paling atas, yaitu ubun-ubun kepala. Terima kasih, burung Sri Gunting. Kau telah membuka mataku. Kau telah mempertontonkan kepadaku bagaimana caranya melumpuhkan ajian Waringin Sungsang.
Ya. Bagaimana kalau Brahma atau Mantili melacak jejak kita? Itu bagus sekali. Kita punya kesempatan untuk membunuh Mantili, guna membalas kematian Mariba, saudara seperguruan kita. Kalau Brahma, kali ini aku tidak akan memberi ampun lagi kepada dia. Aku akan membinasakannya. Kalau dulu ketika kita masih berada di ibu kota Madangkara, aku tidak mau melakukannya. Sebab ada pertimbangan beberapa hal. Tapi kalau di luar wilayah kerajaan Madangkara, tidak ada masalah. Sebab sama artinya dengan pertarungan antara dua orang pendekar kelas tinggi. Siapapun tidak dapat memperkarakannya. Iya. Tapi terus terang, aku ingat kepada Bukarti. Iya. Bagaimana nasib dia? Sudah jelas kedok dia terbongkar. Dan kalau dia tidak bisa dengan cepat melarikan diri, dia pasti ditangkap oleh Mantili dan terbukalah semuanya. Aku rasa saat ini Bukarti sudah ditangkap. Lalu dia membeberkan rencana komplotan kita. Jadi saat ini pihak Keraton Madangkara sudah tahu sepak terjang kita. Maka tidak ada perlunya lagi bagi kita untuk main kucing-kucingan. Sebab semuanya sudah terbuka. Ya. Kalau perlu melakukan pertarungan terbuka. Ya, bisa begitu. Tapi tidak perlu kita yang duluan menyerang mereka. Biarkan saja mereka yang bertindak duluan. Kalau mereka tidak berbuat apa-apa, misalnya baik Brahma maupun Mantili tidak mengejar kita. Sudahlah, berarti perkaranya sudah selesai. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tetap pada tujuan kita semula. Tapi sekarang melakukannya dari sini, dari Kademangan Cempaka ini. Sebab sulit sekali bagi kita untuk masuk kembali ke ibu kota Madangkara. Iya. Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku gak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seret. Juragan Bukarti, Apa? perjalanan ke Kadipaten Kuntala berapa hari sih? Memangnya kenapa? Kita sudah menempuh perjalanan 3 hari. Kok tidak sampai-sampai? 1 bulan. Hah? 1 bulan? Lama banget. Memang lama. Apa kau sudah bosan? Sini, aku yang memegang tali kekang kuda itu. Kau boleh turun dari pedati ini.
dan pergi kemana kau suka. Jangan begitu, Juragan. Di tengah hutan begini, saya mau kemana? Bisa-bisa ditelan harimau. Makanya jangan banyak cincong. Iya, Juragan. Ada sungai. Mana? Tuh, di bawah sana. Oh, masih jauh sudah berteriak-teriak. Soalnya sungai itu besar sekali. Lalu, apakah kita akan melewati sungai itu? Tentu saja, sebab jalan yang menuju ke Kuntala memang harus melalui sungai itu. Wah, menyeberangi sungai yang besar seperti itu pakai apa? Ya berenang. Hah? Berenang? Kau bisa berenang tidak? Tidak. Kalau begitu, perjalanan kau hanya sampai di tepi sungai itu. Selanjutnya aku sendiri yang meneruskan perjalanan, sebab aku pandai berenang. Lalu pedati ini, kudanya, barang-barang semuanya, tidak mungkin dibawa berenang. Boleh kau bawa semuanya. Aku hanya akan membawa uang dan perhiasan saja, serta barang-barang ringan lainnya. Juragan, jangan bergurau Loh, aku bersungguh-sungguh kok. Biasanya suka ada rakit atau perahu tambangan yang biasa menyeberangkan orang. Opak, dasar kau dungu. Kenapa kau tidak punya pikiran seperti itu dari tadi? Sebab di setiap sungai tentu ada tempat penyeberangan. Dan di setiap tempat penyeberangan pasti ada rakit atau perahu tambangan. Dasar dungu. Kita sudah sampai di tepi Sungai Gantar. Sungai ini namanya Sungai Gantar? Ya. Sungai Gantar ini saking besarnya, airnya jadi tenang. Permukaan airnya mengalir dengan lembut, pelan sekali. Ayo, kita agak ke hilir. Di sana ada rakit penyeberangan. Iya. Nah, rakit ini besar. Pedati dan kuda bisa dinaikkan semuanya. Saya punya 2 rakit, Den. Semuanya besar-besar. Wah, rajin benar, Pak. Membuat rakit besar-besar. Sebab tempat penyeberangan di sini ramai, Den. Kok tertawa, Den? Seumur hidup baru dipanggil Den. Saya ini bukan orang kalangan atas, Pak. Saya ini pelayan. Pelayan? Iya, tuh majikan saya. Juragan Bukarti. Jadi kalau sama saya jangan sebut Den. Sebut saja Jang Opak. Oh, begitu. Berapa ongkosnya, Pak? 1 ringgit. Hah? Mahal banget. Memang segitu, Jang. Kalau ingin murah, itu pakai perahu yang kecil. Ongkosnya cuma 15 ketip. Juragan? Bagaimana? Mahal banget, Gan. Ongkos penyeberangan 1 ringgit. Oh, gila. Yang betul saja, Pak. Masa menyeberangkan ke seberang sana saja ongkosnya sampai 1 ringgit? Sebab juragan membawa pedati dan kuda. Ya, sudahlah, Opak. Naikkan pedati dan kuda ke atas rakit ini. Ya, baik, Juragan.
Semuanya sudah naik. Pedati dan kuda sudah berada di atas rakit. Nah, ayo jalan Pak. Baik, Jang, baik. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Sereset. Hei, ada perahu. Perahu? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ya, 5 buah perahu kecil meluncur menuju ke sini. Iya. 5 buah perahu kecil. Bentuknya sangat ramping sehingga dapat bergerak dengan lincah dan semuanya berwarna merah. Setiap perahu isinya 2 orang. Siapa mereka ya? Dan mengapa perahu mereka bentuk dan warnanya seragam? Merah-merah? Apakah mereka pasukan dari sebuah kerajaan? Pak tukang rakit, kenapa gemetar? Dan mukamu jadi pucat begitu? Ada apa? Rongkah. Rongkah? Apa itu rongkah? Bajak sungai. Hah? Bajak sungai? Ya, mereka gerombolan bajak sungai. Pemimpinnya bernama si Rongkah. Celaka. Mereka pasti akan merampok kita. Mereka sudah dekat. Diam, kalian jangan takut. Biar aku yang menghadapi gerombolan bajak sungai ini. Jangan juragan. Orang-orang seperti mereka, makananku. Hei, berhenti. Dari tadi juga sudah berhenti. Wadiaban, kepung rakit ini. Aku akan naik ke atas rakit. Siaga! Ya! Hebat. Aku kira dia akan berenang untuk bisa naik ke atas rakit ini. Tapi dengan sekali genjot dari atas perahu itu, tubuhnya melayang dan mencelok di atas rakit ini. Pedati yang bagus. Kudanya juga bagus. Dan isi muatan pedati itu pasti barang-barang yang sangat berharga. Aduh, selamat datang Tuan Rongkah. Apa? Tuan? Tuan adalah Tuan Rongkah, bukan? Dari mana kau tahu namaku? Teman-teman Tuan yang tersebar di 4 perahu itu patuh pada perintah Tuan. Jadi Tuanlah pemimpinnya, kan? Dan juga ilmu kadikjayaan Tuan sangat tinggi. Sebab hanya sekali genjot, Tuan sudah berada di atas rakit ini. Tuan sungguh gagah perkasa. Pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kau ini perempuan yang
Sudah agak tua, tapi masih nampak menarik. Pakaianmu sangat mentereng. Perhiasan yang kau pakai, perhiasan yang mahal. Gerak-gerikmu sangat luwes. Dan bicaramu sangat fasih. Nampaknya kau seorang wanita kalangan atas. Nah, katakan, siapa kau? Dari mana? Dan mau kemana? Saya, Bukarti, pemilik penginapan Hegar yang paling besar dan megah di ibu kota Madangkara. Nah, kau orang Madangkara? Oh, kenapa Tuan terkejut? Tidak. Ayo, teruskan. Lalu mau kemana? Saya mau ke Kadipaten Kuntala. Mau apa ke sana? Mau menengok Sanak Kadang. Kau boleh terus ke Kuntala. Tapi semua barang-barang bawaanmu, terutama uang dan perhiasan, tinggalkan di sini. Kenapa harus ditinggalkan di sini, Tuan? Tentu saja untuk aku. Uang dan harta yang saya bawa banyak sekali. Nah, nanti untuk Tuan apakan semuanya itu? Terserah aku. Oh, paling-paling akan Tuan pakai buat foya-foya, berjudi dan minum-minum. Begitu kan? Itu terserah aku. Kalau hanya ingin bisa berfoya-foya, berjudi dan mabuk-mabukan itu mudah. Sebab saya pun penjudi. Dan saya suka minum, juga mabuk-mabukan. Nah, tidak sama-sama saja kita mengadakan pesta pora bersama. Apa maksudmu itu? Saya tahu Tuan adalah komplotan bajak sungai. Nah, mari tunjukkan di mana markas Tuan. Lalu di markas itulah kita akan menyelenggarakan sebuah pesta yang meriah. Jangan takut, Tuan. Saya yang akan mengeluarkan biaya. Jangan bimbang, Tuan. Kita ini sebenarnya sama loh. Kalau Tuan mencari nafkah dengan membajak orang-orang yang menyeberang di sungai ini, saya mencari nafkah dengan berjudi. Nah, sama saja kan? Lantas, kenapa kita tidak berteman? Saya kira kita bisa menjadi teman yang baik, Tuan. Dan komplotan Tuan akan bertambah kuat. Dari caramu bicara, memang nampak jelas kau bukan perempuan baik-baik. Tapi kau perempuan yang jahat. Kita sama-sama penjahat, bukan? Baik-baik, kau boleh ikut dengan kami. Tapi kalau ternyata kau mata-mata dari Madangkara, aku bunuh kau. Mata-mata? Oh, justru aku musuh Madangkara, Tuan. Musuh Madangkara? Sudahlah, sudah. Ceritanya agak panjang. Sekarang, mari kita pergi ke sarang komplotanmu. Di sana, aku akan menceritakan semuanya. Baik, kau boleh naik ke atas perahu. Opak, ayo ikut. Ikut ke sarang gerombolan bajak sungai? Jangan banyak cincong, Dungu. Iya. Si Banci ini siapa namanya? Pelayan saya ini bukan Banci loh. Memang tampangnya dan gerak-geriknya seperti perempuan. Tapi dia laki-laki tulen, Tuan. Laki-laki tulen? Ayo ikut. Sialan. Pak tukang rakit? Ya, Juragan. Pedati saya dan kudanya ambil saja. Ya. Tapi semua barang muatan diturunkan, ya? Ya, dan Tuan Rongkah, perintahkan anak buahmu untuk memindahkan semua barang-barang bawaanku ke atas perahu anak buah Tuan. Ya, baik. Wadia Balan! Semuanya naik ke atas rakit. Pindahkan barang-barang ini ke atas perahu. Ya. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. Yang betul ini. And true stop. And true stop. Pil stop thread. Pil stop thread. And true stop. Pil stop thread alias
Entrostop dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Seret. Berkat pengalamannya di dalam pergaulan menghadapi pelbagai tingkat kehidupan masyarakat, maka Bukarti banyak mengenal watak-watak manusia dari berbagai golongan. Sehingga dengan fasih dia bisa mempengaruhi si Rongkah, pemimpin Bahak Sungai Gantar yang sangat ditakuti itu. Maka berangkatlah Bukarti bersama dengan gerombolan bajak sungai itu menuju ke sarang mereka. Kenapa Bukarti menyatakan ingin bersahabat dengan gerombolan bajak sungai itu? Apa tujuan Bukarti yang sebenarnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap.